Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur dengan NIM 21073052, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan membagikan hasil jawaban soal tentang studi kasus mata kuliah Ekonomi Teknik. Langsung saja masuk ke soal. Soalnya, sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 210 juta. Biaya operasional diperkirakan 21 juta. Biaya maintenance diperkirakan 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar Rp500.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar Rp73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya Rp40 juta. Tahun ke-12 diperoleh lump sum sebesar Rp52 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan senilai 60 juta. Tingkat suku bunga 4%. Tentukan kelayakan investasi menggunakan Present Worth Analysis, BCR dan DPP. Yang pertama kita jawab dulu diketahui. Yang pertama I, ada AC, AM, GM, AB, OH5, LS12, N2N, SF, dan I. Untuk I besar 210 juta. Lalu yang ke 210 juta, terus yang kedua 21 juta, yang AC 21 juta, AM 3 juta, GM Rp500.000, AB 73 juta rupiah, OH5 40 juta rupiah, LS12 52 juta rupiah, N25 25 tahun, SF 60 juta rupiah, dan I-nya 4%. Pertama, jawabannya kita jawab dulu dengan diagram arus kas. Dan seperti ini gambar diagram arus kasnya. Lalu masuk ke formula sederhana. PWA sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 ditambah SF. Formula lengkapnya PWA sama dengan min I dikurang AC dan kurung P per A kali I kali N tutup kurung, lalu dikurang AM buka kurung P per A kali I kali N koma I koma N tutup kurung, lalu dikurang GM buka kurung P per G koma I koma N tutup kurung dikurang OH5 dan kurung P per F koma I koma N, lalu ditambah AB dalam kurung P per A kali I kali N ditambah LS12 dalam kurung P per G kali I kali N, lalu ditambah SF dalam kurung P per F kali I kali N. Lalu perhitungannya, PWA sama dengan minus 210 juta dikurang 21 juta dalam kurung P per A dikali 4% 25 dikurang 3 juta dalam kurung P per A 4% 25 dikurang 500 dalam kurung P per G 4% 25 dikurang 40 juta dalam kurung P per F 4% 5, lalu ditambah 73 juta dalam kurung P per A dalam 4% 25 ditambah 52 juta dalam kurung P per F 4% 12, lalu ditambah lagi 60 juta
dalam kurung P per F kali P per F, 4%, 25. Lalu PWA sama dengan min 210 juta dikurang 21 juta dan kurung 15,622 dikurang 30 juta 3 juta dalam kurung 15,622 dikurang 500.000 dalam kurung 156,104 dikurang 40 juta dalam kurung 0,8219 ditambah 73 juta dalam kurung 15,622 ditambah lagi 52 juta dalam kurung 0,6246 ditambah 60 juta dalam kurung 0,3751. Lalu hasil pencariannya dapatlah 919.535.200 perak. Besar lah ya. Kesimpulan, setelah dilakukan perhitungan menggunakan present worth analysis, dapat disimpulkan bahwa kelayakan investasi dinyatakan layak karena hasil perhitungan lebih besar daripada 0. Lalu yang BCR, benefit cost ration, jawabannya yang pertama diagram arus kas seperti ini diagramnya. Lalu masuk formulanya. Formula sederhana, PWB sama dengan AB tambah LS12 tambah SF. PWC sama dengan I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH5. Formula lengkapnya PWB sama dengan AB dalam kurung P per A, 4%, 25 tambah LS12 di dalam kurung P per F, 4%, 12 ditambah SF dalam kurung P per F, 4%, 25. Lalu yang PWC I ditambah AC dalam kurung P per A, 4%, 25 ditambah AM dalam kurung P per A, 4%, 25 lalu tambah GM sama dengan P per G, 4%, 25 lalu tambah lagi OH5 dalam kurung P per F, 4%, 5. Lalu perhitungannya PWB sama dengan 73 juta dalam kurung 15,622 ditambah 52 juta dalam kurung 0,6246 ditambah 60 juta dalam kurung 0,3751 ditambah 1.140.406 rupiah ditambah 32 juta 479.200 ditambah 22 juta 506 rupiah. Lalu dapat hasilnya 1.195.391.200 rupiah. Lalu yang PWC 210 juta ditambah 21 juta dalam kurung 15,622 dikurang 3 juta dalam kurung 15,622 dikurang 500 dalam kurung 156,104 tambah 40 juta dalam kurung 0,8219 dan dapat hasilnya 695.856 rupiah. Lalu mencari BCR, rumusnya PWB dikurang PWC dapat hasil 1,71781. Kesimpulan yang dapat diambil karena BCR lebih dari 1 maka
rencana investasi layak secara ekonomis. Untuk dilanjutkan secara lebih detail, dapat disimpulkan bahwa pendapatan akan diperoleh adalah 1,71787 kali lipat dari pengeluaran. Lalu yang terakhir masuk ke DPP, discounted payback period. Dijawab yang pertama dengan diagram arus kas seperti ini diagramnya. Lalu masuk ke formula sederhana, PW sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 ditambah SF tambah SF. Lalu AE juga sama, dikurang min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB tambah LS12 tambah SF. Lalu perhitungannya, karena kita akan mencari tahun periode keberapa terjadi pulang pokok atau discounted payback periode, maka perhitungan present worth atau dalam kurung PW kita lakukan di setiap tahun, di setiap akhir periode sampai pada periode di mana untuk pertama kalinya PW bernilai positif, PW1. Nilai present worth untuk variabel akan muncul sampai periode 1 pada diagram arus kas. Lalu PW2, nilai present worth untuk variabel yang muncul sampai periode 2 pada diagram arus kas. Lalu PW3, nilai present worth untuk variabel yang muncul sampai periode 3 pada diagram arus kas, dan seterusnya. Lalu dijawab PW1 dengan rumus min I dikurang AC, PW1 dikurang AM dalam kurung P per A dikali 4% 1 ditambah AB dalam kurung P per A 4% 1. Lalu dapat dihasilkan PW1 162.862.000 dari hasil perhitungan PW1. PW1 bernilai negatif, maka PW1 belum pulang pokok. Lalu PW2 dengan rumus yang sama, tapi ini kan PW2 sama dengan min I dikurang AC dalam kurung P per A, 4%, 2 dikurang AM dalam kurung P per A, 4%, 2 ditambah AB per A, 4%, 2. Dapat dihasilkan dengan memasukkan angka, hasilnya minus 117.586.000, masih bernilai negatif. Lalu dengan PW3, min I dikurang AC dalam kurung P per A, 4%, 3 dikurang AM dalam kurung P per A, 4%, 3 tambah AB dalam kurung P per A ditambah 4%, 4%, 3, dan dapat hasilnya min 74.025.000, masih bernilai negatif. Lalu PW4, min I dikurang AC dan kurung P per A, 4%, 4 AM dikurang AM dan kurung P per A, 4%, 4 tambah AB per dalam kurung P per A,
4,4% dan dapat dihasilkan dengan memasukkan angka-angkanya dapat dihasilkan negatif 32.130.000, masih bernilai negatif. Lalu dengan PW5 min I dikurang AC dalam kurung P per A, 4%,5 dikurang AM dalam kurung P per A, 4%,5 ditambah AB per dalam kurung P per A, 4%,5 dan dapat dihasilkan dengan memasukkan angka, dapatlah hasilnya 8.148.000. PW5 bernilai negatif, maka PW5 adalah DPP pulang pokok. Kesimpulan, karena pada periode keempat PW bernilai positif besar dari 0, untuk pertama kalinya terpenuhi kriteria DPP kurang dari umur investasi, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan discounted payback period. Investasi ini adalah pada periode kelima, atau dapat dikatakan investasi ini cukup pulang pokok pada tahun kelima. Sekian penjelasan tentang studi kasus mata kuliah ekonomi teknik. Apabila ada salah kata dan salah jawaban, mohon dimaafkan dan diperbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.